dari sebuah jurnal yang berjudul Fault Analysis of Wind Turbines in China, atau analisis kegagalan pada turbin angin di Cina, di mana jurnal ini ditulis oleh peneliti Yong Ganglin, yaitu Hong Wei Liu dan Wei Li. Muhammad Refka Pahlevi dengan NIM 20103111099 dan saya Farhan Hafiz dengan NIM 20103111000. Kita juga mengambil jurnal yang dari tahun 2015. Jadi, oke, jadi di kerangka presentasi ini kita akan membahas 6 topik. Topik yang pertama itu adalah pendahuluan, kedua adalah status terkini turbin angin di Cina, ketiga adalah kegagalan umum pada turbin angin di Cina, keempat itu analisis kegagalan pada turbin angin di Cina, kelima itu metode pengelolaannya untuk meningkatkan keandalan, dan keenam ada simpulan. Boleh dilanjutkan. Oke, jadi dari pendahuluan ya. Jadi angin itu merupakan sumber energi baru terbarukan dengan pertumbuhan yang besar. Nah, sifatnya pertumbuhan pada PLTB ini, untuk pembangkit listrik tenaga bayu ini, merupakan hasil dari perkembangan teknologi. Permintaan dunia terhadap EBT meningkat dengan cepat karena masalah iklim dan terbatasnya persediaan sumber energi non-EBT. Nah, besaran listrik yang dihasilkan oleh PLTB hanya sekitar 3,86% dengan daya sebesar 318,1 gigawatt yang beroperasi di 103 negara. Nah, sebagai sumber energi terbarukan yang bersih, pembangkit listrik tenaga bayu telah berkembang dengan pesat di Cina dan menjadi sumber energi terbesar ketiga setelah tenaga panas dan tenaga air. Dalam beberapa dekade terakhir, Cina mempunyai kapasitas PLTB sekitar 91 gigawatt. Namun dengan bertambahnya kapasitas, mulai muncul lebih banyak masalah. Nah, seperti pada tahun 2010, terdapat 80 off-grid yang bermasalah dengan PLTB di Cina, dan 14-nya kehilangan daya sebesar 100 sampai 500 megawatt hour. Sementara itu, kegagalan turbin angin lainnya seperti kebakaran mesin dan runtuhnya turbin juga terjadi pada PLTB di Provinsi Liaoning, Timur Mongolia, Gansu, dan Jilin. Seperti pada figur satu ini sebelah kiri atas, itu kegagalan pada turbin angin yang terjadi di Inner Mongolia, dan yang bawahnya itu kegagalan turbin angin yang terjadi di Gansu. Boleh di next lagi. Oke, kita masuk ke topik 2. Jadi di sini ada status terkini turbin angin di Cina, di mana kita membahas konfigurasi utama turbin angin di Cina. Jadi turbin angin pertama di Cina itu dikembangkan pada tahun 1970-an. Nah, di mana tergabung dalam power grid di Pulau Sijiao, Provinsi Zhejiang. Setelah turbin angin 18 kW, 200 kW, 250 kW, 600 kW, dan 750 kW, turbin angin fixed-pitch dikembangkan. Turbin angin dengan kapasitas megawatt mulai dikembangkan pada tahun 2003. Nah, di mana kalau sekarang itu tahun 2015, sesuai dengan jurnalnya, mayoritas turbin angin di Cina berkisar dari 1,5 sampai 3 megawatt. Nah, setelah turbin angin fixed-pitch berhenti diproduksi karena evolusi teknologi PLTB, terdapat tiga konfigurasi dari turbin angin fixed control di Cina. Apa aja itu? Boleh kita bahas. Boleh selanjutnya. Oke. Jadi yang pertama itu ada double fed induction generator atau DFIG dengan gearbox. Nah, jadi jenis turbin angin ini menggabungkan bilah gearbox multi tahap DFIG converter frekuensi dan unit kontrol. Diagram susunan diagramnya bisa dilihat pada gambar ini. Slide ini. Kemudian disambung ke multistage gearbox dan kemudian disambung ke bilah turbinnya. Oke, boleh dilanjut. Kemudian yang kedua itu ada Direct Drive Permanent Magnet Synchronous Generator atau PMSG. Nah, jenis turbin angin ini dicirikan oleh drivetrain tanpa roda gigi yang menunjukkan bahwa baling-baling menggerakkan generator secara langsung. Nah, jadi berbeda dengan yang sebelumnya, kalau misalnya sebelumnya itu ada gearbox-nya itu sebelah di antara baling-baling dengan
DFIG sebelumnya tuh. Nah di sini dari blades-nya ini, dari bilahnya ini dia langsung tersambung ke PMSG gitu. Jadi dia direct. Boleh lagi dilanjut. Nah, terus yang ketiga itu ada PMSG dengan gearbox satu tahap atau dua tahap. Yang pertama ini ada tipe A. Gearbox multi tahapnya itu menghasilkan tingkat kegagalan yang tinggi, namun sangat umum ditemukan karena menguasai sekitar 70% pasar turbin angin. Kemudian yang tipe B, generatornya itu mahal, besar, dan berat. Tapi turbin angin ini juga hanya menguasai sebesar 20% pasar turbin angin, dan ada juga gabungan dari kedua tipe tersebut, yaitu bisa disebut multibrid atau bisa juga disebut dengan tipe C yang terdiri dari blade, gearbox, generator, konverter daya, dan unit control. Ini juga jika dibandingkan dengan yang sebelumnya, jika sebelumnya itu dari bilah langsung sambung ke PMSG, ini ditaruh single atau double stage gearbox sih. Jadi tidak direct gitu, namun ada gearboxnya. Dan tipe B ini juga biasanya kalau dilihat dari tabel yang sebelah kanan ini agak kecil. Tabel yang sebelah kanan ini tipe B itu biasa umumnya dimanufaktur oleh Goldwyn dan Stefan Electric. Bisa kelihatan yang Goldwyn paling atas itu sama yang XEMC yang nomor 4 dari paling bawah. Sedangkan yang tipe C itu baru pertama kali dimanufaktur itu pada bulan Mei tahun 2009, pada tahun 2009. Itu dimanufaktur oleh Hufei Industry. Boleh dilanjut lagi? Oke, selanjutnya kita masuk ke keandalan turbin angin di Cina. Ya, jadi turbin angin di Cina ini dirancang berdasarkan spesifikasi turbin angin yang dirilis oleh China Classification Society pada tahun 2008 yang menetapkan bahwa siklus hidup turbin angin harus lebih dari 20 tahun dan ketersediaan tahunannya harus 97%. Nah, menurut laporan kualitas tahun 2010 sampai 2012 dari fasilitas turbin angin di Cina oleh Asosiasi Energi Angin China atau CWEA, ketersediaan rata-rata tahunan dari 2010 hingga 2012 masing-masing adalah 0,9599, 0,9664, dan 0,9766. Nah, meski ketersediaan turbin angin buatan Cina semakin meningkat setiap tahunnya, namun masih lebih rendah dibandingkan buatan pabrikan asing. Di sini juga kalau dilihat tabel yang atas itu, atas yang kiri, itu ada tabel dengan 3 periode waktu, di mana pada periode awal itu tingkat kegagalan pada turbin angin itu tinggi. Cuma memasuki periode kedua itu tingkat kegagalannya menjadi lebih rendah gitu. Namun ketika masuk ke periode ketiga itu periode of wear out atau keausannya itu dia menjadi lebih tinggi lagi untuk tingkat kegagalannya. Sedangkan untuk yang grafik yang di bawah itu menunjukkan hilangnya energi dari tahun 2005 sampai 2009 dari turbin angin ini. Jadi bisa dilihat dari tahun 2005 sampai 2007 tingkat tumbuh setelah berkembang. Bagaimanapun kecepatan angin dianalisis dan diproses melalui aplikasi perangkat lunak asing yang tidak didesain dan optimal untuk keadaan geografi di Cina. Untuk jaringan listrik, timur laut, barat laut, dan utara Cina mempunyai sumber daya angin yang melimpah dan jaringan listrik yang lemah. Ladang turbin angin dengan skala yang besar akan membawa efek yang besar juga untuk jaringan listrik. Kebutuhan untuk pemeliharaan meningkat seiring bertambahnya jumlah turbin angin, terutama ketika garansi sudah habis dan produsen tidak menawarkan perawatan operasi. Oke, ini selanjutnya membahas metode manajemen untuk meningkatkan reliabilitas atau keandalannya. Yang pertama ada manajemen keandalan dalam tahap desain.
di mana pertama mempresentasikan tujuan desain turbin angin berdasarkan permintaan dan iklim ladang angin. Kedua, melakukan desain keandalan menggunakan failure mode and effects analysis atau FMEA dan fault tree analysis FTA berdasarkan data keandalan komponen. Terakhir, kumpulkan insinyur desain, manufaktur, transportasi, dan pemeliharaan untuk melakukan evaluasi sistematis dan menyeluruh guna mendeteksi cacat pada tahap awal dan minimal kerugian untuk masa depan. Selanjutnya ada manajemen keandalan dalam tahap manufaktur. Desain meletakkan dasar keandalan. Sementara manufaktur menunjukkan keandalan. Manajemen keandalan dalam tahap pembuatan termasuk manajemen keandalan teknik, manajemen staf operasi, manajemen keandalan instrumen, dan manajemen pemeriksaan kualitas produk. Untuk memastikan kepuasan persyaratan teknis yang dirancang. Manajemen pemeriksaan kualitas produk memerlukan uji kinerja oleh produsen dan lembaga profesional. Yang selanjutnya ada manajemen dalam maintenance, tahap maintenance, di mana manajemen keandalan dalam tahap maintenance mengacu pada perumusan metode maintenance, jaminan peralatan maintenance, cadangan, dan pengumpulan dan analisis data maintenance. Pengumpulan dan analisis data pemeliharaan sangat penting untuk keandalan desain dan manufaktur, dan membantu peningkatan teknik desain dan manufaktur untuk mengurangi tingkat kegagalan. Komunikasi dan berbagi analisis data pemeliharaan di antara produsen turbin angin, pemasok komponen, dan operator ladang angin berkontribusi pada peningkatan keandalan turbin angin. Oleh karena itu, akan terjadi tindakan yang signifikan untuk membangun jaringan informasi pemeliharaan turbin angin. Oke. Simpulan dari jurnal ini, yang pertama ada berdasarkan analisis status pengembangan tenaga angin di Cina, makalah ini menunjukkan bahwa kapasitas turbin angin terpasang tumbuh pesat. Namun sebagian besar turbin angin berada dalam periode kegagalan awal dan memiliki tingkat kegagalan yang tinggi. Yang kedua, jenis kegagalan dan sumber kegagalan konverter, frekuensi, generator, kode kotak roda gigi, sistem pitch, sistem yaw, atau bleed, sistem pengereman, dan subsynchronous resonance atau SSR dianalisis. Meskipun ada banyak jenis kegagalan dan berbagai penyebab, jurnal ini dapat menyimpulkan 4 alasan utama untuk kegagalan ini. Kurangnya teknologi inti, kualitas rendah karena persaingan harga, standar desain dan perbedaan iklim ladang angin, dan tidak ada sertifikasi mutu wajib, dan faktor eksterior seperti konstruksi ladang angin, jaringan listrik, dan perawatannya. Dan terakhir yaitu selain teknologi, metode pengelolaan untuk manajemennya juga penting untuk keandalan turbin angin. Metode manajemen keandalan dalam tahap desain, manufaktur, dan pemeliharaan dan perawatan diusulkan untuk meningkatkan keandalan turbin angin. Oke, itu aja dari yang bisa kita sampaikan. Kita lanjutkan ke sesi tanya-jawab. Untuk sesi tanya-jawab bisa dimulai. Izin masuk, Saudara Refka. Saya ingin bertanya. Sebelumnya nama saya Raffi Farhan Iskandar dengan NIM 20103111081. Saya ingin bertanya, apa saja hal-hal yang menyebabkan arus pendek pada kelistrikan turbin pada kelistrikan turbin angin. Sekian, terima kasih. Maaf, tadi agak putus-putus. Bisa diulang nggak? Pertanyaannya itu, apa saja sih hal-hal yang menyebabkan arus pendek pada kelistrikan turbin angin? Oke. Suaranya jelas? Atau? Udah jelas. Oke.
Halo, halo, tes, tes. Ya, masuk. Sebelumnya nama saya Muhammad Fatih Kusuma dengan NIM 20103 Ingin bertanya, dari semua tenaga dan energi yang digunakan kan dari pemproduksi kincir angin tadi kan, itu tuh dampaknya secara ekonomi atau tidak berbahaya bagi lingkungan itu gimana ya? Itu aja. Oke. Iya, ya. Oke. Izin bertanya, nama saya Miftah Yahya dengan NIM 2010 31101. Mengapa turbin angin dibangun di daerah rural, bukan di perkotaan, di mana energinya digunakan? Terima kasih. Oke, jadi saya akan mencoba jawab pertanyaan dari Raffi. Pertanyaan pertama yaitu apa saja hal-hal yang menyebabkan arus pendek atau korsleting pada kelistrikan turbin angin. Oke, jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadi korsleting. Itu pertama misalkan kerusakan insulasi pada bagian konduktif peralatan listrik, pengoperasian saklar pemisah dengan beban, dan juga bisa dari fenomena-fenomena alam gitu, seperti angin, hujan, dan salju.
Jadi hal-hal tersebut itu bisa menjadi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korsleting pada kelistrikan turbin angin. Apa sudah cukup jelas, Raffi? Ya, terima kasih Saudara Farhan sudah cukup menjelaskan apa yang saya tanyakan. Oke, siap. Terima kasih juga atas pertanyaannya. Saya bakal nyoba menjawab pertanyaan dari Aldi. Jadi kenapa turbin angin itu lebih dibangun di daerah rural atau rumah yang ada dekat di daerah pembangunan turbin angin ini? Dan terakhir juga pasti turbin angin juga Oke, untuk yang pertanyaan dari Fatih, jadi itu pekerjaan untuk mengangkut dan membangun turbin angin memang tugas yang sangat besar dan memakan banyak waktu dan memakan banyak dana. Tapi begitu juga pembangunan pembangkit listrik lainnya gitu. Turbin angin membutuhkan banyak energi untuk membuatnya. Tapi biasanya itu turbin angin memberikan impact-nya lah. Itu yang sesuai dalam energi yang dibutuhkan oleh turbin anginnya. Itu dalam energi yang dibutuhkan itu menghasilkan pembangkit energi yang biasanya dalam beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian itu baru kerasa kayak impact-nya. Juga turbin angin itu mereka memiliki masa kerja yang selama beberapa dekade dan menyediakan listrik zero carbon selama masa bekerjanya. Bahkan faktanya itu industri turbin angin memperkerjakan 120.000 orang di seluruh negeri, dan itu berarti peluang kerja baru dan energi terbarukan masih terus bisa dikembangkan. Jadi masih ada belum bisa dilihat secara negatif lah energi terbarukan ini. Apa itu sudah menjawab, Saudara Fatih? Oh, oke. Sudah cukup. Terima kasih Mas Refka. Mungkin karena sudah cukup pertanyaannya, kita tutup. Terima kasih. Sekarang bisa. Ya, jadi mungkin itu aja presentasi dari kelompok kami. Sedikit ice breaking, ya, kita ada pantun jalan-jalan ke negara Jepang. Ke negara Jepang jangan lupa beli sisir. Buat apa kita ke negara Jepang? Cuma buat beli sisir. Oke. Jadi ya itu aja. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, jika ada kelebihan diambil aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Recording stopped. Kelompok saya belum, Pak.